Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1701, dia benar. Gemuruh. Terdengar sebuah suara yang hampir memekakkan telinga, pintu rumah Sie langsung ditendang hingga hancur. Semua orang terkejut olehnya, terutama Yogi Sie. Ekspresinya berubah drastis, dia benar-benar sulit mempercayainya. Perlu diketahui, itu adalah pintu kayu solid murni yang dibuat khusus dengan jutaan RMB olehnya, yang sudah memiliki sejarah lebih dari 20 tahun. Itu sangat keras dan memiliki ketebalan 20 cm, namun saat ini bisa-bisanya langsung ditendang hingga hancur. Pejuang Liga Harimau. Sepertinya pejuang Liga Harimau benar-benar datang. Orang biasa, siapa yang bisa menendang pintu seperti ini hingga hancur? Semua anggota keluarga Sie tampak sangat kaget dan heran. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka memandang ke pintu, pintu telah ditendang hingga hancur dan debu di sekitarnya beterbangan di mana-mana. Guru, Anda akhirnya datang. Yuntai Jiang berkata dengan ekspresi gembira, dendam di hatinya akhirnya bisa dibalas. Penampilan pejuang Liga Harimau sungguh luar biasa. Cherry Sie merasakan kekuatan lawan dari lubuk hatinya. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rasa tertindas seperti itu membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Inilah pejuang Liga Harimau, yang kuat hingga ekstrim, memberi kesan tak tertandingi bagi orang-orang. Meskipun sosok itu masih berjalan di tengah debu, tapi perasaan menakjubkan itu tak bisa diubah. Tidak hanya Cherry Sie, semua anggota keluarga Sie merasakan penindasan. Yogi Sie dan Jonathan Sie mereka hanya menonton dengan diam-diam, tatapan mereka penuh dengan kekaguman. Guru. Panggilan dari Yuntai Jiang benar-benar menghancurkan ketenangan hati Cherry Sie. Pejuang Liga Harimau telah datang, yang berarti situasi Dr. Qin akan menjadi semakin berbahaya. Tetapi Cherry Sie sudah melakukan persiapan, bahkan dia mati dalam pertempuran ini, dia juga pasti akan melindungi Dr. Qin, membiarkannya pergi dari tempat ini. Pejuang Liga Harimau, sepertinya pertarungan ini tidak sederhana. Thomas Qin berkata sambil tersenyum. Hingga debu itu akhirnya menghilang, sebuah sosok yang teguh muncul. Dia memiliki rambut yang sangat panjang dan berjanggut kasar, tatapan matanya sangat mempesona, dan otot-otot tubuh yang mengerikan itu tampak seperti mesin, sangat bertenaga. Pejuang Liga Harimau benar-benar sangat kuat, kita tidak bisa menandinginya. Yogi Sie sangat meyakinkan hal ini. Tatapannya penuh dengan ketakutan dan juga semangat. Selama bertahun-tahun, pejuang Liga Harimau selalu menjadi tokoh legendaris dalam seni bela diri, dan itu merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk berjumpa dengan tokoh legendaris. Namun hari ini keluarga Jiang bisa saja mengundang pejuang Liga Harimau untuk datang ke rumah Sie. Ini adalah kebanggaan seluruh keluarga. Guru, akhirnya kamu datang. Itu dia, Thomas Qin. Dia ingin membunuhku, dan dia mengatakan bahwa kamu tidak berharga di matanya, dan kamu tidak layak menjadi pejuang Liga Harimau. Orang seperti itu, benar-benar sangat sombong dan angkuh. Awalnya aku berencana ingin mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bertarung dengannya, tetapi tidak menyangka kekuatannya akan benar-benar begitu kuat, jadi aku hanya bisa meminta Anda untuk datang. Yuntai Jiang berkata dengan ekspresi bangga. Dia berdiri di belakang pejuang Liga Harimau, berpura-pura angkuh, membuat Thomas Qin tidak bisa menahan untuk tertawa. Kamu tertawa. Kamu bahkan masih bisa tertawa. Dr. Qin, kamu benar-benar tidak takut mati. Benar, kita semua bisa bersaksi. Senior, dia sama sekali tidak menghargai pejuang Liga Harimau. Betapa angkuh dan sombongnya, orang seperti ini harus dibunuh secepatnya. Jonathan Sie berekspresi serius, dan berkata dengan tatapan kaget, pejuang Liga Harimau tampak tenang dan santai, setiap gerakannya membuat mereka semakin merasa tertekan.
Sungguh beruntung bisa berjumpa dengan senior Liga Harimau hari ini. Kami segenap keluarga menyambut kedatangan senior. Yogi Sie membungkuk sedikit. Semua orang di keluarga Sie juga tidak berani tidak bersikap hormat. Semuanya bersikap kagum kepada pejuang Liga Harimau. Guru, Anda harus membalas dendam untukku hari ini. Dia berani mengatakan bahwa Anda adalah sampah. Orang seperti ini, mati pun tidak kasihan. Yuntai Jiang berkata dengan menambahkan minyak tanah ke dalam api, berharap gurunya segera membunuh bajingan Thomas Kin ini. Dia benar, aku memang sampah. Pejuang Liga Harimau menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh, karena dia merupakan peringkat ke-8 dalam Liga Harimau yang telah dikalahkan oleh Thomas Kin pada waktu itu, Birdman, Geon Xiao. Bab 1702 Aku menyuruhmu berlutut. Ini. Yuntai Jiang benar-benar tercengang, apa yang terjadi dengan guru? Bisa saja dia mengatakan kata-kata seperti itu, yang membuatnya sangat bingung. Ini guru sedang menertawakan Thomas Kin karena terlalu sombong dengan cara mengejek dirinya sendiri. Guru, Anda telah melihatnya juga, orang yang sombong dan angkuh seperti ini harus dihukum berat. Yuntai Jiang berekspresi serius dan berkata dengan kejam. Lihatlah, kamu telah membuat senior marah hingga seperti ini, Thomas Kin, kamu benar-benar tidak tahu diri. Jika putriku menikah dengan sampah sepertimu, dia suatu hari pasti akan mati karena terlalu kesal padamu. Jonathan Sie juga sangat marah, bahkan menjadi tersenyum. Dia tidak menyangka setelah berjumpa dengan pejuang Liga Harimau, bisa-bisanya Thomas Kin tetap begitu tenang. Entah apakah dia berpura-pura atau dia benar-benar tidak takut padanya. Benar, sampah seperti kamu, sama sekali tidak layak masuk ke keluarga Sie kami. Pejuang Liga Harimau ada di hadapanmu saat ini, tapi kamu masih berani begitu merajalela, Thomas Kin, tampaknya kamu pasti akan mati hari ini. Yogi Sie berekspresi acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan Thomas Kin, merasa bahwa orang ini benar-benar bodoh, mati pun tidak kasihan. Cherry Sie, kamu cepat berguling ke sini, hati-hati nanti saat senior mengambil tindakan, kamu akan terpengaruh. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jonathan Sie berteriak dengan marah. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan sejalan dengan kalian. Dimanapun Thomas Kin berada, aku akan berada di sana. Cherry Sie berekspresi dingin. Meskipun Thomas Kin keras kepala, dan tidak mendengarkan apapun yang dia katakan, tetapi masalah ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika kali ini dia meninggalkan Thomas Kin, dan berdiri di pihak yang sama bersama keluarga Sie, apakah dia masih manusia? Berlututlah kamu. Geon Xiao berteriak, wajahnya sangat suram. Thomas Kin, kamu masih tidak berlutut. Guruku sedang menyuruhmu berlutut. Jika kamu tidak ingin mati tanpa mayat, aku menyarankanmu untuk bertobat dan berlututlah. Yuntai Jiang tersenyum dingin dan berkata, jika ingin membunuh Thomas Kin, bertarung denganku dulu. Cherry Sie mengangkat pedangnya di depan tubuh, berdiri di depan Thomas Kin dan berkata, Thomas Kin, jika kamu tidak berlutut lagi, jangan salahkan guruku karena tidak segan padamu. Kata Yuntai Jiang dengan suara besar. Aku sedang membicarakanmu, berlututlah. Geon Xiao berbalik dan menamparkan wajah Yuntai Jiang. Yuntai Jiang tercengang sejenak, wajahnya pucat, dan dia memandang gurunya, Birdman, yaitu Geon Xiao dengan ekspresi tak percaya. Guru, aku. Apa aku? Berlututlah. Geon Xiao menamparkan di sisi lain wajah Yuntai Jiang lagi. Pada saat itu, giginya ditampar hingga jatuh beberapa, dan seluruh orang menjadi tertegun karena ditampar oleh Geon Xiao, termasuk keluarga Sie, juga saling memandang dan menggigil. Ada apa yang terjadi dengan senior? Bisa-bisanya dia memukuli muridnya dan menyuruhnya berlutut, bukankah ini sangat menakjubkan? Gedebum. Yuntai Jiang berlutut. Aku tidak menyuruhmu berlutut di depanku, berlututlah di depan Dr. Qin.
Geon Xiao menendangkan kakinya ke tubuh Yun Taejiang. Otak Yun Taejiang selalu tidak pintar. Dia selalu dalam situasi kepatahan sinyal sirkuit otak. Apa yang salah denganku? Mengapa guru membiarkanku berlutut di depan bajingan Thomas Qin ini? Mengapa? Yogi Xie dan Iennya semuanya sangat bingung. Mereka semua diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, karena takut akan menyinggung pejuang Liga Harimau. Bahkan Tuan Besar keluarga Jiang pun tidak akan diberikan wajah sedikit pun di depan pejuang Liga Harimau. Cherry Xie tertegun, dia berkedip matanya, memandang Thomas Qin, lalu memandang lagi pejuang Liga Harimau di depannya. Apakah mereka saling kenal? Kamu murid pengkhianat, berani saja kamu menyinggung Dr. Qin. Dulu, bahkan aku pun telah dikalahkan oleh Dr. Qin. Kamu berani begitu merajalela. Benar-benar tidak tahu diri, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Setelah Geon Xiao mengatakan ini, ekspresi semua orang langsung berubah, mereka tidak dapat mempercayainya. Sungguh luar biasa bahwa Thomas Qin pernah mengalahkan Geon Xiao, peringkat ke-8 dalam Liga Harimau. Berita ini sama seperti sebuah bom, yang meledak di antara kedamaian, membuat semua orang ketakutan dan putus asa, semuanya penuh dengan ketakutan di tatapannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.